Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi saudara dan saudari yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hari ini saya ingin membawakan suatu kisah sejarah dari Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi melakukan sebuah perjanjian damai dengan kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah. Dan kejadian tersebut terjadi pada bulan Zulqa'dah pada tahun 6 setelah Hijriah. Dan pada saat itu Nabi Muhammad membawa 1.400 kaum muslim untuk berangkat ke Mekah, dan tujuannya itu adalah untuk berumrah. Dan kenapa harus banyak segitu? Dikarenakan khawatir akan ada peperangan di tengah jalan, dan juga pasukannya sudah dilengkapi dengan perlengkapan yang matang, yang lengkap. Oke, jadi kronologinya seperti ini. Setelah itu beliau berangkat bersama pasukan kaum muslim dari Madinah menuju ke Mekah dan singgah di Zulhulaifah, yang merupakan salah satu mikot untuk berumrah. Di sana Nabi Muhammad SAW menyiapkan 70 ekor unta untuk kurbannya pada saat umrah nanti. Dan juga Nabi Muhammad mengutus seorang mata-mata untuk mematahi kaum Quraisy yang berada di Mekah. Setelah itu, setelah semua aman, Nabi pun melanjutkan perjalanan dan sampailah di Usfan, yang merupakan sebuah daerah yang berada 80 km dari Mekah. Di situ mata-mata yang telah dikirimkan oleh Nabi Muhammad SAW datang dan mengabarkan bahwa kaum kafir Quraisy sudah mengetahui gerakan dari beliau dan mulai mengejar beliau. Rasulullah tahu kalau kaum Quraisy itu membawa seorang pasukan yang sangat bahaya, yaitu Khalid bin Walid, yang dikatakan dalam sejarahnya tidak pernah kalah dalam suatu peperangan sama sekali. Khalid bin Walid ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang pada saat perjanjian Hudaybiyah masih belum masuk Islam. Tapi bahkan sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid sudah sangat bahaya. Jadi, karena tahu kalau akan ada Khalid bin Walid di salah satu pasukan tersebut, maka Rasulullah menyuruh kepada kaum muslimin untuk berbelok dan mengganti arah dan mencari jalan alternatif, yang awalnya menuju ke sini malah ke Hudaybiyah, yang merupakan jalan alternatif agar kawanan kafir Quraisy tidak sampai mengajar mereka. Mereka sudah pergi jauh sekali, dan datanglah Khalid bin Walid ini di tempat yang semulanya bekas dari pasukan Rasulullah. Situ Khalid bin Walid tahu bahwa ada pasukan yang sudah berada di tempat tersebut dari pasti yang sudah berterbangan, dan bahkan dia tahu kemana arah dari pasukan tersebut, yang sungguh luar biasa ilmunya dalam peperangan. Maka kaum muslim pun dikejar. Mereka sudah bisa dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Setelah beberapa perjalanan, kaum muslimin sampai ke suatu tempat
Dan pada saat itu seluruh pasukan umat muslim sudah sedang kehabisan air. Mereka sudah tidak punya air sedikit pun dan meminta kepada Rasulullah untuk diberikan air. Sini mukjizat Rasulullah muncul, di mana Rasulullah memerintahkan untuk membawakan anak panah, dan ketika anak panah tersebut ditancapkan di suatu pasir di gunung, tiba-tiba air anak panah tersebut memancarkan sumber air yang sangat banyak, yang sampai 1.400 pasukan dapat minum di air tersebut dan puas. Mereka udah puas dengan air-air yang muncul dari anak panah tersebut. Masya Allah. Setelah itu Rasulullah mengutus seorang utusan yang bernama Hirashi bin Umayyah untuk datang ke kota Mekah dan mengatakan kepada kaum Quraisy bahwasanya Rasulullah datang ke Mekah untuk berdamai, hanya untuk berumrah. Tapi pada saat sudah sampai di kota Mekah, Hirashi ini hampir saja terbunuh. Untanya yang dia bawa itu sudah dibunuh oleh orang kafir Quraisy, dan dia juga hampir terbunuh. Tapi syukurnya di Mekah masih ada keluarga dari Hirashi yang tersisa. Setelah itu Rasulullah mendapatkan kabar bahwa Hirashi ditangkap oleh kaum Quraisy dan mengganti rencana dan meminta Utsman bin Affan untuk pergi ke Mekah dan menggantikan Hirashi untuk tanggung jawabnya, yaitu mengatakan bahwa Rasulullah pergi ke sana, pergi ke Mekah hanya untuk berdamai. Dan Utsman pun pergi. Tapi pada saat itu para sahabat pun karena dikarenakan Utsman yang nggak pulang-pulang, yang belum pulang sama sekali, para sahabat pun mulai memikirkan bahwa Utsman udah ke Baitullah bertawaf dengan sendirinya sebelum Rasulullah. Tapi dipandahkan oleh Rasulullah, dan pada saat Utsmannya pulang, ternyata Utsman beliau udah ditawarin untuk tawaf di Baitullah, tapi Utsman menolak. Setelah itu datanglah intelijen atau mata-mata yang telah dikirimkan Rasulullah dan menghadap ke Rasulullah bahwasanya ada beberapa kelompok dari kaum kafir Quraisy yang sedang menunggu beliau untuk menghalangi beliau untuk dalam berumrah. Jadi mereka mencoba untuk menghalangi Rasulullah agar tidak umrah, tidak sampai ke kota Mekah. Maka Rasulullah menyuruh agar mata-mata tersebut pergi ke kelompok yang tadi, dan Rasulullah meminta kepada mata-mata tersebut untuk mengatakan bahwa Rasulullah ingin ke Mekah tidak agar untuk berdamai, tidak untuk berperang. Maka ketika mata-matanya sampai ke kelompok tersebut, kelompoknya setuju untuk mendatangi Rasulullah, dan di sanalah perjanjian Hudaybiyah berlangsung. Dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian Hudaybiyah ini terjadi di suatu pohon kurma, di mana terdapat dua orang sebagai yang menyetujui perjanjian tersebut. Ada Rasulullah SAW dan Suhail bin Amr dari kalangan kaum kafir Quraisy. Mereka membuat perjanjian sebagai berikut ini.
Setelah melaksanakan perjanjian tersebut, Rasulullah meminta para pasukannya agar kembali ke Madinah. Tapi Umar bin Khattab merasa kecewa dengan keputusan Rasulullah bahwa mereka tidak jadi untuk umrah, malah membuat sebuah perjanjian damai. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya kita sudah menang. Menangnya ini di mana? Menangnya adalah kaum muslimin akhirnya mendapatkan kebebasan. Jadi pada kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah tidak akan mengganggu para kaum muslimin yang berada di Madinah. Mereka dapat pergi ke seluruh jazirah Arab tanpa diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Dan itulah di mana Rasulullah mulai mengirimkan dan menyebarkan Islam kepada seluruh raja di dunia. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Syukran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.